Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buana Nadila dari kelas PBIA, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai maraknya penggunaan bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Sebelumnya, apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga adalah bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah dan disiarkan di media elektronik dan digital. Zaman sekarang ini pasti tidak asing dengan penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa asing. Beberapa waktu terakhir ini terdapat fenomena percampuran bahasa Indonesia yang dicampur-campurkan dengan bahasa Inggris atau yang disebut dengan bahasa anak Jaksel. Tapi tahukah kamu bahwa fenomena ini disebut code switching? Sebelum lanjut, mari kita kenali dulu apa itu code switching. Pernah nggak sih kamu dengar seorang berbicara bahasa Indonesia, sedetik kemudian ia langsung ngomong pakai bahasa Inggris? Atau kamu pernah deep talk atau curhat-curhatan dengan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Well, itulah yang dinamakan code switching. Singkatnya, code switching adalah peralihan antara satu bahasa ke bahasa lainnya. Pada kasus ini, kita bakal bahas tentang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terutama oleh generasi Z. Seperti yang telah kita ketahui, generasi Z adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Sehingga Gen Z sejak kecil sudah terpapar dengan yang namanya kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi yang dapat berupa kultur atau bahasa dari negara lain mudah menjangkau generasi Z. Misalnya seperti pengaruh bahasa Inggris. Fenomena code switching yang paling sering ditemukan ialah pada bahasa anak Jaksel. Mereka cenderung mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Literally, gue juga confused banget. Adalah contoh sederhana dari code switching. Hal yang paling menarik dari kasus ini ialah kebanyakan orang-orang, terutama Gen Z, bakal mengirim pesan menggunakan bahasa Inggris ketika mereka sedang mengomongkan tentang perasaan mereka. Beberapa orang lebih memilih berkata I love you dibanding aku sayang kamu. Kira-kira alasan dibalik hal tersebut apa ya? Setelah menelusuri lebih jauh, rupanya ada beberapa faktor mengapa Gen Z cenderung melakukan code switching, terlebih ketika berbicara tentang perasaan atau personal issues. Beberapa peneliti seperti Albert Costa dan Zona Korea mengatakan bahwa bahasa asing kurang libatkan perasaan intens. Tidak seperti bahasa ibu atau bahasa pertama yang bersifat sangat sentimental dan berkaitan erat dengan emosi. Sayuri Hayakawa beranggapan bahwa hal tersebut diakibatkan karena pada dasarnya bahasa pertama kita diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan media. Sehingga emotional weight atau beban perasaan pada bahasa pertama dan bahasa asing itu berbeda-beda. Dan hal-hal yang kurang melibatkan perasaan itu terbukti lebih mudah untuk dikatakan emosi atau perasaan yang ada pada bahasa asing, tidak sebanyak pada bahasa pertama kita. Lebih lanjut lagi, beberapa Gen Z juga melakukan code switching ke bahasa Inggris karena merasa tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan suasana hati dan kondisi mereka tersebut. Setelah penjelasan mengenai code switching tadi, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya bahasa di dunia ini juga terus berkembang. Ejaan bahasa Indonesia pun telah mengalami beberapa perubahan. Menurut saya, dengan adanya fenomena memasukkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tidak sepenuhnya membahayakan bahasa Indonesia. Ada juga sisi positif dari fenomena ini, yaitu kita dapat memperkaya kosakata dalam bahasa Inggris dan memperluas wawasan kita. Tidak jarang, banyak orang yang merasa kesulitan menemukan lingkungan yang tepat mempraktekkan pembelajaran bahasa Inggris mereka. Jadi hal ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka. Selanjutnya yaitu solusi atau cara mengatasi fenomena ini, yaitu dengan kesadaran diri masing-masing. Fenomena mencampur adukan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia bukan untuk terlihat keren, melainkan untuk pembelajaran bagi diri sendiri. Kita sebagai kaum milenial harus tetap menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia pudar
karena terlalu terbiasa menggunakan bahasa campuran. Baiklah, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.